Sama Rachel sebagai orang yang pernah menikah dan masih menikah. Untuk gue yang belum menikah. Oke. Apa saran, tips dan trik untuk kalian? Apakah gue harus pelan-pelan atau menikmati dulu kehidupan gue, atau karena ini udah mulai netizen udah mulai mantau banget nih kapan nikahnya gitu. Kapan ayo nikah gitu. Apakah gue harus tetap enjoy menjadi adalah Erika, kerja party atau kayak oke, yuk nikah gitu. Kalau menurut gue, selama pada saat lo nikah lo tetap bisa menjadi Erika yang bahagia, nikah aja. Karena gue abis nikah, sebelum nikah gue gak ada perubahan gitu, ngerti gak sih? Oke, ngerti. Hubungan gue sama suami gue sama sebelum nikah sama sesudah nikah, bedanya cuma kita jadi sekamar sama serumah aja gitu. Jadi gak mengganggu kinerja saya sebagai manusia gitu. Nggak ada larangan-larangan kah yang tadinya boleh tapi jadi nggak boleh? Nggak ada sih. Paling yang bikin ngerubah hidup tuh bukan nikah ya. Kalau menurut gue punya anak. Iya nggak sih? Kayak pas punya anak tuh kayak, nah itu mungkin kalau mau yang mau lo pikirin kapan mau punya anaknya. Karena begitu once lo punya anak, itu pasti waktu lo akan terbagi banget dan auto akan fokus ke anak banget gitu loh pasti. Terutama anak pertama. Gitu. Kalau ibu mungkin ada saran untuk sebagai yang lebih berpengalaman? Kalau gue kan emang gue ngerasa gue nikah tuh saat itu emang malah gue tuh nasihatin teman-teman gue untuk jangan buru-buru, karena gue ngerasa saat itu gue tuh di umur gue naif ya, dimana nikah tuh fairy tale, dan semakin lama gue sadar kayak kalau lo mau menikah lo harus menyadari kalau dia itu orang yang lo ngomong sama dia tiap hari, jadi kalau bisa sefrekuensi saat ngobrol. Dan yang kedua, lo harus bisa belajar memaafkan sih, kayak karena kan memang gak ada pernikahan yang sempurna ya. Dan memaafkan tuh bukan nanti orang mikirnya karena selingkuh ya, bukan, tapi memaafkan tuh banyak aja sebenarnya dalam pernikahan tuh dia salah, kita salah, dan kita harus memaafkan orang ini seumur hidup gitu. Apakah kita memaklumi orang ini seumur hidup. Dan ya itu sih, lo lihat, kalau gue sih lebih ke lihat pasangan dan lihat kesiapan diri kita, sama lihat pasangannya, kira-kira pasangannya bisa nggak ya diajak berkomitmen, terus biar kita ngobrol tiap hari. Karena kan kalau muka tuh kita berubah ya, kita aging ya. Kecuali kalau nggak mau aging, kalian ikut saran Natasha Farasya. Bener. Tapi ngobrol itu kan apa yang ada di sini dan di sini gitu. Bener. Ngobrol, nyambung ngobrol itu kan bukan sesuatu yang bisa dibuat. Iya. Sama persatuan dua keluarga. Itu penting. Itu penting juga banget. Kayak harus tahu batasan, mana privacy, mana yang urusan kita, mana yang urusan keluarga besar, mana yang kayak keputusannya tuh di tangan kita aja sebagai suami istri, kayak gitu-gitu. Itu sih. Gue dulu pernah dikasih satu nasehat sih. Pas gue untuk menyatukan dua keluarga ini ya. Waktu itu yang gue dapat nasihatnya itu adalah, gue itu kalau menyeritain kejelekan suami gue ataupun semua keluarga suami gue itu, gue ceritanya ke keluarga suami gue nggak boleh cerita ke nyokap gue, ngerti nggak? Kenapa tuh? Karena nyokap gue itu karena nyokap gue bisa benci sama suami gue, tapi ibunya dia nggak bisa benci sama dia. Jadi kita ngerti nggak sih? Ngerti. Jadi kita nggak boleh nih kayak nyeritain kejelekan suami kita tuh ke ibu kita. Karena yang ada ibu kita jadi makin dia bisa nggak suka karena ini bukan anaknya gitu. Itu sih yang gue dapet.